Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang paradigma hierarkikal pada robotika. Apa itu paradigma hierarkikal? Pada minggu kemarin kita sempat membahas secara sekilas. Paradigma hierarkikal itu adalah paradigma yang melakukan sense, kemudian plan, act. Jadi actionnya ada 3, sense dulu, plan, kemudian act. Paradigma hierarkikal ini secara historis merupakan metode yang tertua, yang paling tua ya, dalam pengorganisasian intelijen dalam robotika. Jadi dalam memasukkan artificial intelligence dalam robotika. Jadi paradigma ini mendominasi implementasi robot dari tahun 1967 dengan ditemukannya atau dimulainya robot AI yang pertama, namanya Shakey. Ini ada digambar di buku textbook dari Stanford Research Institution, dan ini banyak digunakan sampai akhir 1980-an ketika pada akhirnya paradigma reaktif mulai banyak dipakai. Untuk lebih jelas mungkin Anda bisa melihat 2 video di YouTube ini. Jadi ini tentang Shakey. Shakey itu adalah robot yang benar-benar memakai prinsip paradigma. Ini adalah robot yang kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam paradigma hierarkikal itu teratur, dia nge-sense dulu, kemudian plan dan act. Jadi cara bekerjanya berurutan dan teratur. Yang dilakukan pertama-tama adalah bahwa robot ini sense the world atau ngelihat ada apa sih di dunia sekitarnya gitu, atau merasakan dunia atau world, dan kemudian membangun peta dunia tersebut. Kemudian seolah-olah matanya ditutup gitu. Kemudian robot merencanakan semua arahan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Akhirnya kalau sudah merencanakan, kemudian bertindak untuk melakukan arahan tersebut. Setelah itu, setelah melakukan satu action, kemudian dia nge-sense lagi. Kemudian yang dilakukan ketika nge-sense, dia melihat sekelilingnya. Secara teknis mungkin ini nanti berkaitan dengan computer vision, tapi konsepnya seperti itu. Dia nge-sense dulu, kemudian merasakan konsekuensi dari tindakannya tadi. Sebelumnya saya ngapain, sekarang saya ada di mana, kemudian merencanakan gitu, atau mengganti arahan sesuai dengan posisinya dia yang sekarang, dan kemudian bertindak atau act. Nah, dalam hierarchical paradigm, representasi dunia itu mempunyai beberapa komponen. Yang pertama adalah a priori. A priori itu adalah kondisi sebelumnya. Jadi sebelumnya, kondisi yang kita ketahui sebelumnya. Misalkan saya ingin ke Tembalang, posisinya saya awalnya, sekarang rumah saya di Simpang 5, maka jalur yang paling cepat adalah sekarang saya menuju Taman Diponegoro. Dari Taman Diponegoro itu ya, yang diketahui itu kalau sudah di Taman Diponegoro saya harus ngapain. Berarti a priori itu adalah representasi yang diketahui sebelumnya pada sekelilingnya untuk menentukan action yang selanjutnya. Yang kedua, dalam dunia hierarchical paradigm itu mempunyai komponen robot itu bisa sensing information, atau dalam dunianya itu bisa dilakukan sensing information. Contohnya di sini saya sedang berada di lorong. Berdasarkan dari tempat yang saya pernah kunjungi, maka saya sekarang berada di lorong timur laut. Kemudian yang ketiga adalah tambahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Contoh, semua email harus dikirimkan ke room 118. Itu adalah contoh. Jadi ini mungkin masih terlihat abstrak, tapi nanti kita akan melihat secara detail pada strips. Jadi strips ini adalah algoritma yang digunakan oleh Shakey. Jadi ini adalah algoritma yang digeneralkan, yang
digunakan untuk merencanakan bagaimana untuk menentukan sebuah goal. Jadi ya, namanya strips. Strips ini menggunakan pendekatan mean ends analysis. Maksudnya adalah jika robot itu tidak bisa mencapai tujuan dalam satu langkah, maka robot akan memilih aksi yang meminimalkan jarak antara state selanjutnya dengan tujuan. Misalkan saya ingin ke Ciputra, berarti Ciputra itu Mall Ciputra itu adalah goal stage. Jika best case-nya adalah sekarang saya sudah di Ciputra, maka sudah robotnya nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi misalkan sekarang saya tidak ada di Ciputra, maka saya harus melakukan beberapa action, harus butuh beberapa moda transportasi yang akan mengantarkan saya ke Ciputra. Misalkan kondisi kita awalnya ada di Undip, maka saya harus mencari, misalkan di sini kita hanya boleh menggunakan transportasi umum, saya hanya boleh mencari Trans Semarang yang tujuannya adalah Simpang 5. Tapi ternyata kalau kita naik ke Simpang 5 itu harus ada beberapa kondisinya gitu. Ternyata halte-halte yang dilewati itu salah satunya bukan di Undip, tapi yang paling dekat adalah di halte Taman Diponegoro. Maka saya menurunkan tujuan saya. Tujuan selanjutnya adalah saya ke Taman Diponegoro dulu, naik Trans Semarang yang Undip UNES. Setelah sampai di Diponegoro, saya sudah sampai di halte Trans Diponegoro, maka tujuan saya akan mengecek di mana saya, kemudian apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa mendekati goal state saya. Maka setelah itu saya tinggal menunggu bis trans yang ke Simpang 5. Itu sebagai salah satu perumpamaan. Selanjutnya misalkan contoh lain di sini yang di textbook itu adalah kita ingin bergerak dari satu kota ke kota yang lain, atau kalau di textbook itu lebih tepatnya ingin ke sebuah lab. Kalau berangkatnya dari kota lain, dari sini saya contohkan kalau saya ingin bergerak dari Semarang ke Jakarta. Yang akan dilakukan adalah mengecek dulu perbedaan antara Semarang dan Jakarta itu berapa. Kalau perbedaannya itu lebih besar dari 200, jadi ini lebih besar dari 200 km, maka kita akan memakai mode penerbangan fly atau terbang. Kondisinya apa ya, nggak ada. Kemudian kalau kita ingin terbang, tentu saja kita akan menambahkan at least-nya adalah pada airport. Kemudian yang akan dihapus sekarang sudah nggak di Semarang, karena next stage-nya kita akan ke airport. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau jaraknya itu antara 100 dan 200, maka kita akan pakai kereta. Kemudian yang akan ditambahkan adalah kita akan berada di stasiun, at X-nya akan dihapus. Kemudian kalau jaraknya lebih kecil dari 100, tergantung pada kondisinya. Kalau sebelumnya kita berada pada airport, maka kita akan menyewa mobil atau naik Grab atau apa itu ya. Kemudian kalau kondisi sebelumnya itu at home, maka kita akan drive personal. Kalau kita punya mobil juga sih sebenarnya. Kemudian kalau jaraknya ternyata kurang dari 1 km, maka kita berjalan. Contoh yang lebih konkret dalam dunia pemrograman adalah seperti ini. Kita mempunyai sebuah dunia yang digambarkan seperti ini. Jadi ada dua ruangan, ruang 1 dan ruang 2 yang dihubungkan oleh pintu door 1. Robot kita namanya IT. Kemudian ada barang B1 di ruang 2. Semua yang berada pada word model itu kita sebut fakta atau aksiom. Jadi R1, IT, D1, R2, B1 itu adalah aksiom. Sementara untuk masing-masing aksiom tadi ada predikat yang bisa dikenakan. Di sini contoh yang dimaksud predikat adalah fungsi untuk mengevaluasi betul atau salah, sama seperti konsep predikat dalam logika informatika. Contohnya di sini ada beberapa predikat yang bisa digunakan, yaitu predikat yang pertama adalah in room XR. Ini benar-benar logika informatika. Bacanya adalah apakah X berada pada ruangan R. Next to XT itu apakah X berada pada
samping T, di mana ya T itu bisa pintu atau sebuah objek, movable objects. Kemudian yang ketiga, status DS. D ini adalah door, apakah statusnya S? Apakah S ini bisa open, bisa close. Jadi apakah sebuah pintu itu terbuka atau tertutup. Kemudian yang terakhir, connects D, RX, RY. Apakah pintu D itu menghubungkan antara RX dan RY. Ini predikat ini akan mengembalikan nilai betul atau salah. Jadi ini tentang predikat. Dari kumpulan fakta dan predikat tersebut, kita bisa membuat representasi model dalam bentuk seperti ini, bahwa kondisi awal saya robot itu berada di ruang 1, atau bisa digambarkan atau bisa dinyatakan dengan in room IT R1. Kemudian yang kedua, in room D1 R2, connects D1 R1 R2, connects D1 R2 R1, status D1 open. Jadi ini adalah gambaran dari dunia yang saya tahu sekarang. Tujuannya adalah saya ingin agar IT ini berada di ruang 2. Maka goal state saya adalah in room IT R2. Yang kedua, in room B1 R2, connects D1 R1 R2, connects D1 R2 R1, status D1 open. Kalau kita lihat di sini yang berbeda hanya pada nilai in room IT R1. Sementara goal state-nya adalah in room IT R2. Dari penjelasan sebelumnya, maka selanjutnya kita bisa melihat difference table. Difference table yang disediakan ternyata hanya 2, karena kita hanya mempunyai 2 ruangan. Operator yang tersedia hanya 2, yaitu operator yang pertama adalah go to door IT DX. Jadi robot IT akan pergi ke pintu DX. Kondisi sebelumnya di sini adalah IT itu berada di room K. IT berada di room K. Kemudian room K DX ini menghubungkan antara RK dan RM. Maka kalau misalkan kita mengambil operator yang pertama, kita harus menambahkan setelah itu next to IT DX. Jadi sekarang posisinya kalau sudah go to door IT DX, maka setelah saya pergi ke pintu, maka sekarang posisi robot itu berada di samping pintu DX atau D1 dalam kasus ini. Tidak ada yang dihapus karena pada saat itu robot IT masih berada pada ruang 1. Operator selanjutnya, operator yang kedua adalah go through door ITDX. Preconditionnya di sini adalah IT itu berada di sampingnya DX. Kemudian DX itu menghubungkan antara RKRM, status DX-nya open, in room IT RK. Berarti IT itu berada di ruang RK ya, yang ruang awal. Kalau misalkan sudah berhasil, maka yang akan dilakukan selanjutnya adalah kalau sudah lewat pintu, maka sekarang robot IT tadi berada pada RM atau dalam kasus ini R2. Yang harus dihapus adalah in room IT RK. Posisinya masih di dekat pintu. Oke. Penjelasannya itu tadi. Nah, kembali pada permasalahan tadi, kalau kita melihat pada permasalahan kita bisa melihat bahwa perbedaan state yang kita punya itu hanya pada posisi ini, hanya pada ini initial state ITR1, kemudian pada goal state-nya in room ITR2, atau bisa dituliskan dengan notasi logika informatika ini bukan in room ITR2, atau bisa juga dinyatakan dalam pernyataan in room ITR2 bernilai false untuk initial state-nya. Nah, kemudian operator apa yang akan ditempuh oleh robot? Maka robot akan melihat
beberapa operator yang tersedia. Ada 2 operator di sini. Tentu saja yang akan dipilih itu adalah operator yang paling dekat dengan goal state. Kalau bisa goal state, maka kandidat terkuat sebenarnya adalah ini, INRUM IT R2. Jadi ini kalau saya bisa tulis, ini adalah itu INRUM IT R2. Kalau saya bisa langsung memenuhi atau memakai operator 2, maka sudah langsung ketemu. Tapi kemudian ketika saya cek, dia punya preconditions. Preconditionnya adalah connect ini D1, R1, R2 ini terpenuhi sebenarnya. Status D-nya adalah open, ini terpenuhi. INRUM ITRK ini terpenuhi, tapi yang tidak terpenuhi adalah next to ITDX atau robot IT berada di samping door D1 dalam kasus ini. Oleh karena itu, tujuan selanjutnya adalah saya ingin mencapai tujuan yang selanjutnya, yaitu ini yang preconditionnya belum terpenuhi ini. Jadi tujuan selanjutnya adalah next to ITDX. Kenapa? Karena kalau saya langsung memakai operator 2, ternyata ada precondition yang belum terpenuhi. Makanya saya milih dulu sebuah operator yang bisa mengantar saya ke prekondisi ini, dan ternyata ketika saya cek, oh ternyata bisa gitu. Ternyata ada sebuah operator yang bisa mengantarkan saya next to IT D1, yaitu operator 1 dengan operator go to door IT D1. Jadi nanti setelah operasi yang pertama yang akan terjadi adalah INRUM ITR1 ini tetap akan ada tambahan satu state pada robot, ini akan jadi next to saya singkat ya karena tidak bisa ngerti teks. Next to kemudian IT D1. Ini setelah melakukan operator 1. Goal state-nya bagaimana? Goal state-nya tetap gitu. Tapi current state-nya gitu. Ini adalah current state-nya. Sekarang ini kalau sudah current state-nya ini, maka saya bisa memilih lagi. Saya ngecek sekitarnya, oke, saya sudah punya informasi, sekarang ini adalah current state saya. Kemudian saya merencanakan mana yang akan saya pilih, apakah operator 1 atau operator 2. Tentu saja saya juga melihat bahwa di sini tujuan akhir saya ini ternyata INRUM IT R2. Maka saya menggunakan operator 2 yang akan dilakukan adalah INRUM ITR1, INRUM ITR2 terpenuhi, INRUM B1 R2 masih tetap, connect D1 R1 R2, connect D1 R2 R1, status D1 open, dan masih ada satu status di sini adalah next to IT D1. Ini masih tetap karena belum dihapus. Jadi paling tidak kita sudah mencapai goal state yang ingin kita capai. Oke. Jadi sebagai kesimpulan, tadi pada strips ini kesimpulannya adalah atau rangkumannya adalah ketika kita ingin memakai strips, maka ada 3 hal yang harus jelas. Yang pertama adalah bagaimana representasi model, apa saja barang-barang yang ada atau apa saja objek yang ada dalam dunia tersebut. Berarti ini menganulir pernyataan saya pada minggu kemarin bahwa pada hierarkikal itu justru kita harus jelas. Di sini berarti sesuai dengan konsep ini, pada hierarkikal itu harus jelas. Kalau tidak, saya juga lupa ingat, kalau tidak salah pada pertemuan kemarin saya berkata bahwa kalau pada hierarkikal berarti saya bisa nge-send, saya bisa planning pada kondisi selanjutnya. Pada faktanya ternyata untuk melakukan sense dan planning itu kita harus sangat jelas terhadap
model yang ada gitu. Jadi representasinya harus sangat jelas, ada berapa ruangan, ada berapa pintu, pintu ini menghubungkan dari mana ke mana, ada barang apa saja gitu. Kemudian yang kedua, sebagai seorang programmer harus tahu different table. Jadi apa saja operator yang terlibat dengan prekondisi-prekondisinya. Kemudian ketika kita mengambil operator tersebut untuk dilakukan, maka apa yang akan ditambahkan ke state selanjutnya dan apa yang akan dihapus. Kemudian difference evaluator tadi dalam bentuk fungsi logika informatika. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama tadi menghitung perbedaan antara goal state dan initial state dengan difference evaluation functions. Tapi kalau misalkan tidak ada perbedaan, maka sudah selesai, berarti initial state saya is my goal state. Tapi jika ada perbedaan, maka kurangilah perbedaan tersebut dengan memilih operator yang bisa menghilangkan perbedaan tersebut. Jika pada operator tersebut itu kita melihat ada prekondisi, jika prekondisinya semua terpenuhi, maka kita akan mengeksekusi operator tersebut. Tapi jika tidak, maka kita mengambil first false precondition. Jadi prekondisi yang tidak terpenuhi, kemudian membuat prekondisi tersebut sebagai goal state dan menyimpan pada original goal dengan menaruh pada stack. Jadi kalau kita ingat basis data stack, struktur data stack, jadi yang paling ditaruh paling akhir itu adalah goal yang sementara. Jadi misalkan tadi next goal state-nya awalnya adalah goal state-nya adalah IT berada pada room 2, tapi karena tidak terpenuhi prekondisinya, maka goal selanjutnya adalah next kemudian IT door 1. Berarti robot IT berada di samping door 1. Kalau misalkan untuk operator saja itu tidak terpenuhi, maka kita harus memilih operator lain yang mempunyai prekondisi yang kira-kira ini kita melihat misalkan ada prekondisi untuk tadi next tadi, maka kita mengambil prekondisi tersebut dan kita jadikan ke goal state yang harus dieksekusi lebih dahulu gitu. Jadi kalau sudah ketemu gitu, kalau sudah selesai, jadi ketika levelnya sudah ketemu, maka dipush operatornya satu persatu dari atas ke bawah, kemudian sampai pada akhirnya semua operator tadi sudah dilakukan. Oke, kurang lebih seperti itu. Tentu saja untuk paradigma hierarkikal ini ada sebuah masalah yang sangat serius, yang ini bisa kita lihat dari bagaimana tadi strips itu bekerja. Yang paling jelas yang kita amati adalah bahwa ketika kita membuat robot dengan paradigma hierarkikal ini, kita harus jelas atau sudah sangat jelas tentang dunia yang akan kita hadapi. Ini sekali lagi saya bilang bahwa ini menganulir diskusi kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada waktu itu saya sempat berkata bahwa hierarkikal ini mungkin lebih fleksibel, tapi pada nyatanya hierarkikal itu sangat kaku. Jadi robot itu harus mempunyai model yang sangat merepresentasikan dunia yang sebenarnya, dan tidak boleh ada surprise atau dia berada dalam closed word assumptions yang berkata bahwa word model itu harus berisi semua hal yang robot harus tahu, tidak boleh ada surprise. Dan selanjutnya frame problem adalah semua itu harus step per stepnya, frame per framenya, pergerakan itu harus jelas juga gitu. Jadi di sini sebagai seorang programmer kita harus memang jeli. Setelah bergerak dari sebuah ruangan, yang harus dilakukan adalah menuju pintu dulu. Setelah dari pintu baru kemudian melewati pintu, kemudian misalkan mau ke sebuah barang, maka baru ke barang tersebut. Kemudian ketika kita membahas tentang keuntungan maupun kelebihan pada paradigma hierarkikal ini, keuntungannya tentu saja adalah bahwa paradigma ini menyediakan
hubungan yang jelas dan beraturan antara sensing, planning, dan acting. Akan tetapi keuntungannya atau kerugiannya, maksudnya drawbacksnya sangat tergantung pada planning. Jadi setiap cycle itu robot harus mengupdate global world dan harus planning. Kemudian pada saat itu sensing dan planning itu sangatlah slow dan mungkin sekarang masih juga. Jadi ini proses ini menyebabkan bottleneck atau stop yang lumayan lama. Jadi proses yang lain sebenarnya cepat, actionnya cepat, tapi planningnya ini lama. Selanjutnya adalah ketidakuntungannya adalah uncertainty yang datang dalam seperti contoh tadi ada next to door. Maksudnya next to itu seberapa dekat gitu kan. Dan disinilah nanti mungkin fuzzy itu masuk dan bermain. Itu tadi secara algoritma. Secara arsitektur ada dua macam, yaitu secara umum ada dua macam, nested hierarchical controller dan NIST real time control system. Ini yang akan menjadi tugas kalian. Jadi pada pertemuan ini saya ingin membuat penugasan tentang kedua hal. Jadi tugasnya berbentuk individu karena saya yakin sudah tidak mungkin untuk bertemu. Jelaskan tentang NHC, NIM ganjil, apa itu NHC, bagaimana NHC itu bekerja, dan yang untuk NIM genap penjelaskan tentang NIST RCS dalam bentuk presentasi. Presentasinya nanti direkord di PowerPoint, kemudian dikonvert sebagai MP4, kemudian diupload ke YouTube. Kemudian linknya bisa dikirim ke Teams atau kalau tidak nanti saya bisa buatkan sebuah assignment, tempat assignment di Kulon. Silahkan upload link di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan, kita akan membahas paradigma reaktif. Kemudian tentang pertemuan yang kemarin sempat kita kosongkan nanti akan saya update. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.